beberapa hal sebagai pengusaha UMKM pemula yang harus diketahui dan fakta real di lapangan bagi pengusaha pemula. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di sini. Apa sih pengusaha-usaha, terutama pengusaha UMKM di Indonesia ini sulit berkembang? Yang pertama teman-teman, yaitu lagi-lagi izin yang berbelit-belit atau banyaknya birokrasi, banyaknya regulasi yang diterapkan oleh pemerintah membuat para pengusaha UMKM ini jadi dilema. Soalnya apa? Seandainya pengusaha UMKM ini katakanlah mau mengurus izin dulu ya, akan tetapi setelah izin itu disahkan belum tentu produk kita itu laku teman-teman ya. Tapi kalau seandainya produk kita jalankan dulu atau jasa kita jalankan dulu, dan pada akhirnya kalau izin kita itu belum terpenuhi, pasti teman-teman cepat atau lambat akan dikenakan sanksi, entah dari birokrasi manapun, pasti teman-teman. Itulah teman-teman perlunya izin dulu, atau setidaknya ya teman-teman harus punya gambaran usaha atau produk apa yang teman-teman jalani, sehingga ketika usaha atau produk teman-teman itu terkenal atau sudah booming, teman-teman tidak takut lagi dan tidak bingung untuk melakukan izin-izin yang teman-teman harus laksanakan. Itu teman-teman ya. Soalnya apa? Kita sebagai usaha kecil itu bingung teman-teman ya. Pasti bingung. Lagi-lagi kita mau izin dulu, belum tentu produk kita jalan. Ketika produk kita jalan, kita harus cepat-cepat mengurus izin, dan mengurus izin itu sangatlah sulit, tidak mudah. Itu teman-teman yang harus teman-teman pahami yang pertama bagi pengusaha pemula. Yang kedua teman-teman, yaitu adalah monopoli pasar untuk perusahaan yang besar teman-teman ya. Perusahaan pasar yang besar itu bisa monopoli teman-teman. Soalnya apa? Dia sudah punya izin teman-teman ya. Dia sudah besar dan dia bisa menurunkan harga atau sesuai manajemen yang ditentukan teman-teman ya. Itu kita kalah teman-teman ya. Ya memang tidak ada ketentuan resmi dari pemerintah ketika persaingan harga itu bagaimana gitu. Tapi seandainya pemerintah itu menerapkan peraturan dengan peraturan sehingga bagi pengusaha pemula itu atau bagi UMKM itu bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar teman-teman ya. Itu teman-teman. Jadi teman-teman harus ketahui juga ya. Yang kedua harus ketahui ketika produk atau jasa teman-teman itu sudah berjalan ya, teman-teman harus waspada ya untuk kompetitor perusahaan-perusahaan yang besar itu bisa menghambat perjalanan bisnis teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman yang ketiga teman-teman ya, banyaknya pajak teman-teman ya. Teman-teman harus tahu dan harus mengetahui dan harus belajar ketika teman-teman melakukan usaha itu ada beberapa pajak teman-teman yang harus teman-teman bayarkan sehingga teman-teman aman menjalankan bisnisnya. Pajak contohnya misalnya pajak produk teman-teman ya, itu ada teman-teman. Dan teman-teman juga harus melaporkan penghasilan teman-teman itu, omsetnya teman-teman itu per tahun teman-teman. Kalau mencapai minimum yang ditentukan pemerintah itu wajib membayar pajak, dan hitung-hitungannya selengkapnya banyak teman-teman bisa pelajari di channel atau di buku-buku yang ditetapkan oleh pemerintah teman-teman ya. Jadi sebagai pengusaha itu tidak harus gimana caranya menjual barang teman-teman juga harus mengerti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu tentang perpajakan ya. Menurut saya pribadi sangatlah banyak teman-teman ya. Belum lagi pajak reklame ya, yang teman-teman misalkan di jalan besar dan ada reklame atau banner besar itu juga dihitung pajak teman-teman, dan itu ada pajaknya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Belum lagi lain dan sebagainya ya. Ya, mungkin iuran RT dan lain sebagainya. Pokoknya itu yang saya tekankan di sini, itu teman-teman juga harus belajar tentang perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah teman-teman. Itu teman-teman ya. Yang selanjutnya teman-teman, yang keempat teman-teman ya, maraknya pasar di luar negeri masuk ke dalam negeri teman-teman ya. Teman-teman pasti tahu siapa sih pasar global atau negara mana yang banyak memasarkan produknya di dalam negeri, dan itu sangat sukses teman-teman lakunya di Indonesia. Soalnya lagi-lagi teman-teman, dia kualitas sama,
dan bisa murah teman-teman. Ayo coba, dengan rata-rata mungkin mayoritas masyarakat Indonesia itu menengah ke bawah, ya pasti sangatlah diminati teman-teman ya. Itu teman-teman, sehingga pengusaha-pengusaha UMKM apa pengusaha pemula seperti kami ini tidak bisa bersaing teman-teman. Soalnya apa? Dengan harga pun kita kalah teman-teman ya. Dengan harga kalah ya kan, apalagi dengan marketingnya dia yang serba digital, itu sukses untuk menggait pasar di negara kita di Indonesia teman-teman ya. Apalagi didukung dengan platform-platform digital teman-teman ya. Kalau kita juga sebagai UMKM tidak melek akan platform digital, kita tambah lebih kalah teman-teman. Itu teman-teman ya, 4 faktor yang harus teman-teman ketahui belum melakukan usaha atau bisnis teman-teman. Jadi itulah teman-teman fakta di lapangan teman-teman ya. Kita tidak bisa menghindar ketika kita ingin menjadi pengusaha atau pembisnis yang sukses, kita harus melakukan 4 step itu teman-teman, 4 hal itu ya. Satu hal lagi teman-teman ya, teman-teman juga bisa membangun namanya ya relasi teman-teman. Relasi itu penting teman-teman ya, untuk tukar pengalaman mungkin, sharing mungkin tentang apapun itu penting. Jadi bagi kita pembisnis pemula ya teman-teman, kalau ingin memulai bisnisnya itu cobalah mencari teman yang banyak, cobalah mencari relasi yang banyak atau yang bisa disebut dengan networking ya teman-teman ya. Itu sangatlah penting, soalnya itu memperluas jaringan kita teman. Kalau jaringan kita luas, apalagi kita punya jaringan yang sama-sama pengusaha, itu sangat luar biasa teman-teman ya. Kita bisa menjadi partner, kita bisa menjadi investor, kita bisa menjadi kerja sama dengan pengusaha-pengusaha yang kita kenal teman-teman. Mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Oke teman-teman, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.